Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Gus Rahmat Pawirorjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk perubahan dan keadilan. Siang hari ini sepulang dari pengadilan kebetulan ada berita yang agak berbeda dengan yang lain, ya. Dilansir dari CNN Indonesia, ya. CNN Indonesia, Tifatul Sembiring maksudnya, ya. Tifatul Gelal polling Capres 2024, Anies 82%, Ganjar 9%. Kita baca ya. Ini ulasannya singkat, paling hanya beberapa menit saja. Jakarta, CNN Indonesia, anggota Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera PKS, ya, Tifatul Sembiring memamerkan hasil polling Capres 2024 via Twitter pribadinya. Ya, jadi kalau selama ini dalam beberapa survei, Anies Baswedan itu selalu pada posisi yang ketiga, di bawah Ganjar Pranowo maupun juga di bawah Prabowo Subianto. dari survei, ya, hampir semuanya survei. Tetapi dari polling yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring, ya, ini 82%. Ya, dan hampir sama dengan yang digelar oleh RH Channel, ya, cukup. Hasil akhir polling Twitter independen, ya, 1 Ganjar Pranowo dapat 9%, ya, 9%, ya. Kemudian Prabowo Subianto 8,9, ya. Jadi 9,9, Prabowo 8,9, Anies Baswedan 82%, Erlangga Hartarto 1%, ya. Tulis Tifatul dalam akun @tif_sembiring Selasa, ya. Tifatul telah mengizinkan cnnindonesia.com untuk mengutip cuitan itu, ya. Polling Capres Tifatul itu digelar pada 23 hingga 24 Mei 2023. Polling itu diikuti 20.366 pengguna Twitter. Itu hanya sebuah polling via fasilitas Twitter, ujarnya. Ya, sah-sah saja, ya. Nah, hasil polling itu ia unggah dengan menyertakan berita cnnindonesia.com tentang hasil survei SMRC. Capres urutan pertama di survei SMRC tersebut adalah Ganjar Pranowo. Ganjar memiliki elektabilitas 39,2%, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas 32,1%, sedangkan Anies Baswedan itu hanya 19,7%. Selalu di nomor buncit, ya. Nomor pertama kadang-kadang ada di Pak Ganjar, ada di Pak Prabowo, tetapi yang selalu dan menarik itu Anies Baswedan itu selalu nomor 3, selalu nomor buncit, ya. Padahal kita tahu di mana kehadiran Anies Baswedan itu hampir menyedot massa yang membludak, ya. Nah, SMRC menggelar survei ini pada periode 30 April hingga 7 Mei 2023. Margin of error survei diperkirakan sebesar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini menurut survei, ya. Nah, kemudian PKS telah memutuskan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. PKS membangun koalisi bersama Partai Nasdem dan Demokrat. Namun ketika partai itu belum memutuskan cawapres pendamping Anies. Ini hasil akhir polling Twitter independen. Ganjar Pranowo 9%, kemudian Prabowo Subianto 8%, Anies Baswedan 8,2%, dan Erlangga Hartarto 1%, ya. Berbeda dengan survei-survei yang ada. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ya, tentu ini kan metode, ya. Jadi kita tidak perlu kemudian mempersoalkan
ini benar, ini salah, tidak perlu. Tetapi yang jelas bahwa polling yang dilakukan oleh Tifatul Sembiring, ya, hasilnya seperti itu, 82% dengan metode tweet yang beliau miliki. Beliau juga di RH Channel juga menempati Anies Baswedan. Nah, lagi-lagi kita kadang-kadang dihadapkan dengan kita ini kadang-kadang dihadapkan dengan opini-opini, sehingga kemudian opini itu jangan sampai kemudian diarah-arahkan untuk ini yang seperti ini ya, karena kita ini orang timur dan kita rata-rata masyarakat adalah paternalistik, sehingga paternalistik itu akan ada kecenderungan itu untuk lebih melihat ya seberapa banyak dukungan terhadap calon ya. Ketika dukungan terhadap calon itu terlihat besar, maka ada keinginan dari masyarakat untuk lebih cenderung atau mengajak opini. Ya kita tidak tahu. Ya tentu karena ini berbicara laki-laki kontestasi politik, ya kita harus pahami secara politik. Dan laki-laki memang kita juga tidak pernah tahu ya siapa yang mendanai ya, survei siapa dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau yang dilakukan itu secara independen ya kan, karena memang besar biaya untuk itu ya. Tapi apapun itu yang terjadi saat ini dari hasil polling atau jajak pendapat di Twitternya Pak Tifatul Sembiring, ya Pak Anies Baswedan itu memperoleh 82%. It's number one ya. Oke, itu saja ya untuk sobat-sobat ASP semuanya. Ya ini berita di sore hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.